Perkenalkan, nama saya Yositia Putri dengan NIM 3120139 dari kelas PBSI Apagi semester 2. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gerakan literasi digital di keluarga dengan mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bapak Al-Ashadi Alimin Magister Pendidikan dengan 3 pembahasan, yaitu yang pertama strategi, yang kedua upaya, dan yang ketiga langkah-langkah. Yang pertama yaitu strategi literasi digital di keluarga. Strategi pengembangan literasi digital di keluarga dimulai dari orang tua, karena orang tua harus menjadi teladan literasi dalam menggunakan media digital. Orang tua harus menciptakan lingkungan sosial yang komunikatif dalam keluarga, khususnya dengan anak. Membangun interaksi antara orang tua dan anak dalam pemanfaatan media digital dapat berupa diskusi, saling menceritakan pemanfaatan media digital yang positif. Langkah selanjutnya, dalam strategi pengembangan literasi digital dalam keluarga adalah mengenalkan materi dasar yang diberikan kepada anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Penyuluhan tentang internet sehat kepada orang tua. Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet sehat. Orang tua diajarkan menggunakan situs yang aman, yang biasa digunakan oleh anak. Diajarkan cara menggunakan media sosial yang bijaksana, cara memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan, dan sebagainya. Para pemangku kepentingan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, relawan pendidikan, dan media. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan literasi digital di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, membuat aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran karya peserta didik dalam hal literasi digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di sekolah. Pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif bagi anggota keluarga, terutama pada anak, dapat menjadi sumber pengetahuan. Orang tua wajib menyaring acara-acara yang layak ditonton dan didengar oleh anak. Dari acara televisi dan radio yang edukatif tersebut, anak juga mendapatkan bahan pembelajaran dan kegiatan literasi yang menyenangkan di keluarga. Situs dan aplikasi edukatif dapat digunakan oleh anggota keluarga. Misalnya, orang tua dapat menggunakan situs sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id atau keluargakita.com atau situs yang lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan keluarga. Anak dapat membuka situs dan aplikasi untuk menambah pengetahuan dan mengasah kreativitasnya, seperti aplikasi anak cerdas, tebak gambar, permainan matematika, atau situs seperti kbbi.kemdikbud.go.id, .inibudi.com, dan sebagainya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu upaya yang harus diperhatikan orang tua dalam penguatan pendampingan literasi terhadap anak untuk kemampuan literasi digital di keluarga. Yang pertama yaitu pola asuh. Pola asuh yang dimaksud adalah pola asuh atau parenting. Setiap orang tua harus memastikan anaknya tetap sehat dan cukup nutrisi untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usia anak-anak itu sendiri. Dengan demikian, anak akan dapat memiliki konsentrasi yang baik dan memiliki daya pikir yang kuat. Orang tua harus membatasi penggunaan gawai dan mengadakan jadwal penggunaan gawai. Ketika menggunakan gawai, anak juga harus tetap dipantau. Pembatasan kepada situs tertentu juga menjadi pilihan orang tua dalam hal ini.
Yang kedua yaitu pendampingan belajar. Sebenarnya pola ini hampir mirip dengan pola pertama. Namun, pada bagian ini orang tua harus fokus kepada cara belajar anak. Cara belajar anak ini sangat berpengaruh dengan kemampuan literasi anak. Jika anak sudah terbiasa dalam pola belajar yang baik, tentu dalam kemampuan literasi juga akan baik pula. Anak akan cepat memahami berbagai informasi yang didapat dan dengan kritis mengolah dan memilah informasi yang didapat di dunia maya dengan daya nalarnya. Orang tua harus mampu memberikan contoh nyata di mana secara otomatis merupakan sebuah penanaman sikap karakter. Orang tua harus menjadi motivator yang handal dalam menjaga pola belajar anak agar tetap bersemangat dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi tidak kalah penting dengan pola asuh dan pendampingan belajar. Komunikasi orang tua dan anak haruslah dijaga dengan baik. Inilah kunci dari sebuah hubungan antara orang tua dan anak. Kutipan dari Purandina 2020. Orang tua harus mampu memahami dunia anak-anak. Apa yang anak-anak butuhkan dan rasakan secara psikologi harus diketahui oleh orang tua. Orang tua harus mampu menjadi teman yang baik bagi anaknya, sehingga anak akan lebih terbuka kepada orang tua. Hal inilah akan membuat orang tua tahu apa yang anak mereka lakukan. Informasi apa yang anak dapatkan, dengan siapa saja mereka berinteraksi. Hal itu juga akan memudahkan para orang tua untuk mengontrol anaknya jika komunikasi mereka dapat terjalin dengan baik dan erat. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah literasi digital di keluarga. Ada 4 langkah membangun literasi digital sehat dalam keluarga. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan orang tua. Yang kedua, komitmen teknologi digital sehat. Yang ketiga, menyediakan keragaman aktivitas rekreasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kepedulian masyarakat. Baik, yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan orang tua. Orang tua seharusnya tahu situs-situs apakah yang memberi manfaat di internet bagi anggota keluarga dan situs apa yang justru akan merugikan bagi mereka. Dengan demikian, orang tua dapat mengarahkan anggota keluarga untuk menggunakan akses internet secara sehat. Kondisi ini harus dipahami para orang tua di lingkungan keluarga. Mereka tidak bisa menghindari tuntutan zaman untuk selalu menambah pengetahuan mereka tentang teknologi digital. Jika hal ini tidak dilakukan, orang tua akan kesulitan untuk memberikan tuntunan bagi anak-anak mereka dan tidak bisa melindungi mereka dari dampak negatif penggunaan teknologi digital. Dengan kata lain, orang tua perlu belajar memahami teknologi digital secara terus-menerus. Yang kedua yaitu komitmen teknologi digital sehat. Komitmen yang tinggi dari segenap anggota keluarga, terutama orang tua, pada tata cara menggunakan teknologi digital patut mendapat perhatian lebih. Orang tua seharusnya bisa membuat aturan yang dipatuhi bersama dalam penggunaan teknologi digital. Misalnya, seluruh anggota keluarga tidak boleh menggunakan gawai pada saat makan, atau tidak membuka situs yang tidak bermanfaat, membatasi jam penggunaan gawai terutama pada saat jam belajar anak-anak. Penegakan aturan ini haruslah diawali dari para orang tua sendiri. Seringkali kita bisa melihat orang tua berusaha menerapkan aturan ketat penggunaan teknologi digital pada anak-anaknya, tetapi justru mereka sendiri yang selalu melanggarnya. Hal ini akan menyebabkan kurangnya respek dari anak-anak terhadap orang tuanya. Yang ketiga yaitu menyediakan keragaman aktivitas rekreasi. Pada awalnya, ketergantungan seseorang pada teknologi digital seringkali dimulai dari aktivitas rekreasi.
Banyak ketergantungan pada gawai diawali dengan bermain game komputer, berinteraksi dengan teman-teman melalui media sosial, dan aktivitas rekreatif lainnya. Sudah menjadi hakikat manusia untuk memberikan kenyamanan bagi tubuh ataupun pikirannya melalui aktivitas rekreasi. Kebutuhan terhadap aktivitas rekreasi ini perlu difasilitasi di dalam keluarga dengan menyediakan beragam jenisnya. Dengan adanya aktivitas rekreasi yang beragam, misalnya olahraga atau hiburan bersama, maka teknologi digital tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Seringkali kita mendengar orang tua mengeluhkan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas rekreasi bersama. Tanpa disadari, hal ini menjadi awal dari ketergantungan pada gawai dan teknologi digital lainnya. Yang terakhir yaitu peningkatan kepedulian masyarakat. Ditinjau dari segi interaksi antar manusia, dunia digital sebenarnya sama saja dengan dunia nyata. Segala norma dan etika yang berlaku di dunia nyata sepatutnya pula diterapkan di dunia digital. Kita tidak bisa seenaknya menyerang pribadi orang lain di dunia maya tanpa konsekuensi yang harus siap kita terima seperti di dunia nyata. Memang disayangkan, kemampuan dunia digital untuk menyembunyikan identitas atau anonymous seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat tanpa harus khawatir konsekuensi yang dihadapi. Caci maki atau kata-kata kasar seringkali kita lihat di berbagai media sosial ditulis dengan berbagai oleh akun yang identitasnya tidak jelas. Untuk mencegah hal ini, sebenarnya sudah ada pendekatan secara hukum melalui Undang-Undang ITE. Semua pengguna internet seharusnya sadar tidak ada jejak digital yang tidak mungkin terlacak bahkan dengan menggunakan akun anonim sekalipun. Walaupun demikian, tidak mungkin penegak hukum di Indonesia bisa memproses seluruh orang yang melakukan berbagai pelanggaran etika atau norma di internet. Para penegak hukum akan lebih berfokus pada pihak-pihak yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum atau menunggu adanya laporan terlebih dahulu. Penyedia layanan media sosial, admin komunitas daring, atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk menegur atau memberikan sanksi bagi seseorang yang melanggar norma dan etika di dunia maya harus turut serta dalam berbagai tindakan penyadaran ini. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kata-kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.